Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tema kita dalam video ini akan mengulas dan membahas cuplikan antara debat Pak Prabowo dengan Pak Anies, di mana dalam cuplikan video ini Mas Gibran masih disenggol dan juga ada hal yang menarik lainnya. Oke, kita lihat Pak Anies versus Pak Prabowo. Ketika dikatakan bahwa standar etika yang dipegang adalah tinggi, memang menjadi presiden, panglima tertinggi harus memiliki standar etika yang amat tinggi. Lalu ada kejadian-kejadian di mana kita semua menyaksikan ketika ada pelanggaran etika dan Bapak tetap jalan terus dengan cawapres yang melanggar etika. Artinya ada Nah, baik, di sini Pak Anies lagi menyerang Mas Gibran terkait kode etik di MK. Dan ini di debat pertama Capres pun diungkapkan oleh Mas Anies. Oleh Pak Anies juga menjadi senjata untuk menyerang Pak Prabowo. Kemudian di debat kali ini juga masih saja Mas Gibran ini disenggol. Apakah karena Mas Gibran ini terlalu populer begitu? Baik, ya sudahlah, kita lanjut lagi. Kemudian juga yang Pak Anies sampaikan etika ya kan, di debat Capres pertama dan yang kedua ini dia menyampaikan etika lagi, Pak Prabowo ini dan Mas Gibran itu pelanggar etika gitu. Tapi kalau berbicara etika, sebetulnya Pak Prabowo tuh sedikit menyentil tadi itu, walaupun dia tidak secara gamblang menyampaikan. Kalaupun Mas Anies itu sebetulnya pelanggar etika juga, etika kepada Pak Prabowo dan Gerindra. Dulu itu Pak Anies dibesarkan namanya menjadi gubernur DKI oleh Gerindra dan Pak Prabowo. Dan juga ketika diwawancara di Mata Najwa, Pak Anies juga menyampaikan statement bahwa Pak Anies tidak akan mencalonkan diri sebagai calon presiden jika Pak Prabowo masih menjadi calon presiden, begitu kan? Baik, kita lanjut ya. kompromi atas standar etika. Standar etika ini fakta. Ini fakta. Dan kemudian dalam pidato Bapak mengolok-olok tentang pentingnya etika. Saya tidak tega untuk mengulanginya. Pertanyaannya, apa penjelasan Pak Prabowo soal itu semua? Baik, waktu habis, saudara bicara etik, ya kan, saya tuh keberatan karena saya menilai, maaf ya, karena Anda desak saya terus saya menilai Anda tidak pantas bicara soal etik. Nah, akhirnya Pak Prabowo juga di sini terpancing, walaupun dia tidak menyebutkan secara gamblang ya. Pak Prabowo katanya, Anda tidak pantas berbicara soal etik. Jadi di sini Pak Anies Baswedan sebetulnya, jadi di sini maksud Pak Prabowo itu adalah Pak Anies Baswedan sendiri sebetulnya pelanggar etika berat menurut Pak Prabowo dan Gerindra, karena Pak Anies ini seperti kacang lupa kulitnya gitu, tidak tahu terima kasih, yang dulu namanya dibesarkan tapi sekarang menjadi lawan begitu ya. Hal ini tentu membuat Pak Prabowo, kalau kita lihat sepertinya agak naik tensinya ya. Dan Pak Anies sebetulnya kalau kita lihat memang mungkin dia dalam hatinya merasakan gitu. Dalam hati nurani ini pasti dia merasa kalau dia itu pernah melanggar etika lah kepada Pak Prabowo ya. Baik, lanjut. Itu saja. Saya merasa bahwa Anda itu posturing ya. Anda tuh menyesatkan. Itu aja ya. Saya boleh berpendapat kan? Saya menilai Anda tidak berhak bicara soal etik karena Anda memberi contoh yang tidak baik soal etik. Terima kasih. Ya kan? Jelas Anda memberikan contoh tidak baik soal etika. Jelas, semua tahu bagaimana Pak Anies Baswedan ini bisa besar namanya. Siapa dulu yang mendukung paling depan Pak Anies ketika berhadapan dengan Pak Ahok dan Pak Jokowi di Pilkada DKI 2017, ya Pak Prabowo Subianto. Tapi sekarang justru Pak Anies Baswedan yang membabi buta menyerang Pak Prabowo Subianto gitu ya. Dan begitulah politik. Saya kira dalam dunia politik itu tidak ada orang yang paling sempurna tentunya. Jadi kita tuh tidak naif juga gitu. Semua tokoh, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan gitu, baik itu soal etika dan seterusnya. Namun kalau memang hal itu terus diulang dan terus menyerang secara personal, saya kira tidak etis menurut saya. Mending
kita beradu gagasan saja, mending pesan-pesan visi dan misi, program gagasan yang disampaikan gitu. Ya tidak usah yang sifatnya sudah terlewat diungkit-ungkit lagi. Ngapain? Kita tuh kan memilih presiden, memilih pemimpin itu untuk Indonesia ke depan. Jadi saya kira kalau yang sudah terlewat biarkan saja lah. Kita tuh bagaimana berbicara visi dan misi ke depan saja. Adapun kalau terkait saling serang menyerang ya silahkan terkait program dan visi misi saja. Karena kalau terkait pribadi saya kira kurang menarik begitu dan juga kurang etis bagi saya. Baik, terima kasih.